Apes. Amin Rais digugat partainya sendiri. Waduh, geger apa lagi ini? Sudah gagal di Pilpres, keluar dari PAN. Sekarang digugat kader partainya yang dia bikin, yaitu Partai Umat. Waduh. Amin Rais ketahuan otak-atik ADART Partai Umat hanya untuk melanggengkan posisi menantunya untuk jadi ketum seumur hidup dari partai yang bahkan gak lolos parlemen ini. Loh. Kayak gitu kok nuduh Pak Jokowi politik dinasti. Lah ini maling teriak maling namanya. Amin Rais digugat kader Partai Umat karena bikin rusak organisasi. Guys, kayaknya Amin Rais harus melalui perjalanan politik yang lagi-lagi nggak mulus loh. Soalnya kabarnya kader Partai Umat dari pengurus daerah dan wilayah menggugat Amin Rais karena mengesahkan ADART seenak sendiri tanpa musyawarah dengan para kader. Menurut Herman Kadir, anggota Mahkamah Partai Umat, ternyata Amin Rais itu bikin ADART yang sangat otoriter dan semua kekuasaan jatuh ke Majelis Syuro, termasuk nggak ada pilihan ketua umum. Bahkan pengurus daerah Yogyakarta juga dikabarkan membubarkan diri akibat Amin Rais kelola partai demi kepentingannya sendiri. Gimana nih guys menurut kalian? Kok Amin Rais malah ngerusak partai gini ya? Amin Rais digugat kader Partai Umat karena bikin rusak organisasi. Waduh, emang nasibnya Mbak Amin Rais ini tidak baik ya teman-teman ya. Setelah melalui lika-liku politik gitu, setelah sebelumnya keluar dari PAN, terus kemudian gagal di Pilpres, lah sekarang digugat oleh temannya sendiri gara-gara Mbak Amin Rais ketahuan mengotak-atik ADART-nya partai tersebut. Partai yang dibikin oleh Mbak Amin Rais, partai yang tidak lolos parlemen teman-teman. Tapi sekarang justru digugat oleh teman-temannya sendiri. Lah ya jelas digugat gitu loh. Lalu mengotak-atik ADART sehingga itu tercium bau-bau untuk Mbak Amin Rais ini melanggengkan menantunya sebagai ketum. Bayangin. Kayak gitu kok ya nuduh Pak Jokowi politik dinasti gitu loh teman-teman. Bayangin teman-teman. Udah dia sendiri yang melakukan, terus kemudian dia nuduh orang lain melakukan politik dinasti. Dengan adanya Rakernas ini dan juga nanti dengan adanya gugatan perdata maupun ke PT UN ya. Apa harapannya Pak? Harapan saya supaya Majelis Syuro itu sadar lah. Ya, sadar. Dia yang membuat tagline itu. Tagline-nya jelas tuh, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Oke. Ya, itu ingat tagline-nya itu. Kok di dalam prakteknya dia tidak seperti itu, tidak mau melakukan itu. Oke. Gitu. Artinya ini harus kasih pembelajaran. Kita bukan soal menang kalah ya, tapi memberikan pelajaran politik kepada senior kita, seperti Amin Rais. Berarti nanti tergugatnya Pak Amin Rais ya Pak ya? Pasti, Amin Rais tergugat. Kalau di pengadilan negeri ya, kalau di petunnya itu ada Menkumham. Jadi di petunnya itu Amin Rais dan Menkumham. Iya. Oke. Kalau di pidananya itu di PP, ya, dan Majelis Syuro. Karena ada pemalsuan di situ. Oke. Dengerin apa yang dikatakan oleh teman-temannya Mbak Amin nih ya. Kalau Mbak Amin, udah deh mendingan cepet sadar. Ini harapan dari teman-temannya Mbak Amin loh ya. Oh, Mbak Amin ini kan sudah sepuh ya. Mendingan daripada ngurusin hal-hal semacam ini yang mana jadi blundernya Mbak Amin sendiri, maling teriak maling, mendingan udah deh main sama cucu aja, lebih asik ya kan. Main sama cucu, menikmati masa tua, itu lebih asik daripada Mbak Amin yang terus bikin gaduh masalah perpolitikan tanah air, ternyata dianya sendiri yang melakukan hal itu. Seperti tuduhannya Mbak Amin menuduh Pak Jokowi dinasti politik. Lah Mbak Amin sendiri yang justru mengotak-atik ADART partai supaya menantunya Mbak Amin itu jadi ketum seumur hidup. Waduh, pantesan pada ngamuk teman-temannya. Ya iya dong ya. Nggak sampai di situ saja, nggak sampai ada di gugatan saja teman-teman. Ini ada pengurus Partai Umat di Yogyakarta, yang mana Jogja ini merupakan tempat tinggalnya Mbak Amin Rais gitu ya. Itu membubarkan diri. Kurang tamparan keras apa coba? Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa hari ini. Dan pastikan kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Menantu Amin Rais jadi ketum.
pengurus Partai Umat DIY bubarkan diri. Di bawah langit Jogja yang muram, sebuah keputusan besar menggetarkan dinding-dinding keheningan. Bagaimana tidak, pengurus Partai Umat DIY menyatakan bubar dengan aksi simbolis membuang kartu tanda anggota mereka ke tong sampah. Mereka bubar bukan karena lelah tapi karena luka. Para pengurus ini merasa diperlakukan tidak adil oleh DPP Partai Umat. Iriawan Argo Widodo, mantan sekretaris DPW, bersuara lantang. Dia mengatakan, ketidakadilan dari DPP menjadi bara yang membakar keyakinan mereka. Tanggal 16 Februari 2025, Majelis Syura mengeluarkan keputusan mengejutkan. Semua pengurus didemisioner, musyawarah nasional ditiadakan. Sehingga otomatis mengangkat kembali menantu Amin Rais, Ridho Rahmadi, sebagai ketua umum. Argo bilang, berbagai upaya sudah coba ditempuh dengan menggandeng beberapa DPW dari provinsi lain. Namun ADART baru itu akhirnya disahkan oleh Kementerian Hukum pada 7 Mei 2025 dan diserahkan ke DPP pada 15 Mei 2025. Semua upaya perlawanan pun gugur secara hukum. Argo menyatakan mereka sedih dan kecewa. Dahulu mereka berjuang demi keadilan, tapi ternyata keadilan itu tak pernah tumbuh di dalam rumah mereka sendiri. Sebuah perpisahan bukan selalu karena ingin pergi, tapi karena tak tahan terus bertahan dalam ketidakadilan. Waduh. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di... Tuh, dengerin ya. Ini bahkan ada pengurus dari Partai Umat di Yogyakarta ini memilih untuk membubarkan diri. Nggak sampai di situ saja. Mereka secara simbolik membuang KTA ke tempat sampah. Tuh, masa Mbak Amin Rais tidak merasa tertampar sih soal itu? Apalagi sekarang justru Mbak Amin Rais ini dilaporkan oleh para kadernya nih. Masih kurang tamparan Mbak Amin? Atau jangan-jangan masih berusaha untuk menolak adanya fakta-fakta itu? Coba deh kita kasih bukti lagi teman-teman. Kita kasih tunjuk fakta yang mencengangkan lagi. Ini pengakuan disampaikan dari mantan wakil ketua Partai Umat, Pak Agung Mozin namanya. Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai Umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif, akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu, yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Anggaran dasar anggaran rumah tangga partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka oknum tertentu. Jangan bilang kalau ini Mbak Amin Rais loh ya. Untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Ini pengakuan dari Pak Agung Mozin yang merupakan mantan wakil ketua Partai Umat. Ini mengakui bahwa di Partai Umat ini ternyata yang sebelumnya tujuannya bukan untuk dimiliki keluarga atau pihak tertentu, ternyata itu justru terjadi di partai ini sendiri. Partai yang semakin kelihatan kalau berupaya keras berusaha untuk dimiliki oleh keluarga tertentu. Jangan-jangan itu keluarganya Mbak Amin Rais. Soalnya yang mengubah ADART itu kan Mbak Amin Rais. Di sini tuh mencoba untuk tidak membuat Mbak Amin Rais malu ya, sampai mengatakan oknum yang mengubah ADART. Tapi kita sudah tahu kalau itu Mbak Amin Rais. Makanya tadi saya sebutkan ini berusaha untuk dimiliki oleh keluarga tertentu, yaitu keluarganya Mbak Amin Rais. Tuh, kurang bukti apa lagi coba saya tanya. Mbak Amin sudah gagal waktu di Pilpres, keluar dari PAN, kemudian digugat oleh kadernya sendiri. Pengurus Partai Umat di Jogja itu membubarkan diri sampai secara simbolik membuang KTA ke tempat sampah. Ada pengakuan dari mantan wakil ketua Partai Umat. Bukti apa lagi? Seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya
ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Ini Mbak Amin Rais justru menggembar-gemborkan kalau sebelumnya pernah menceritakan keluarganya Pak Jokowi melakukan dinasti politik. Kemudian sekarang Mbak Amin Rais mengatakan keluarganya Pak Jokowi itu memalukan. Sekarang yang lebih memalukan siapa kira-kira? Keluarga yang berusaha untuk memiliki partai tersebut siapa kira-kira? Itu Mbak Amin loh, bukan Pak Jokowi. Ayo, gimana tuh? Apakah sudah merasa malu atau sebetulnya Mbak Amin Rais ini memang tidak punya malu? Masih terus-terusan menggembar-gemborkan soal keluarganya Pak Jokowi yang memalukan lah. Keluarganya sendiri yang memalukan. Iya kan? Itu faktanya. Kalau sudah begini saya tuh jadi inget apa yang pernah dikatakan oleh Gus Dur waktu itu. Bahkan kalimat ini sangat legend sekali. Dari generasi ke generasi ini sangat teringat, melekat gitu ya teman-teman. Dengan tujuan apa? Jujur saja saya sampai sekarang tidak tahu apa yang menjadi motivasi Amin Rais dalam menggulingkan Gus Dur. Jadi kalau mau dikata, Amin Rais ini memang sukanya mengguling-gulingkan orang lain dan hanya dia dan Tuhan yang tahu motivasinya. Saya khawatir bahwa jika orang ini terus-menerus eksis di dunia politik sampai sekarang, Indonesia tidak pernah akan baik-baik saja. Dan di dalam cerita orang belakang Gus Dur, saat mereka mencoba memberikan penawaran melawan akan massa yang dikumpulkan Amin Rais, Gus Dur malah justru menentang dan melawan pemikiran yang bersifat kudeta melawan kudeta. Bahkan ia mengatakan bahwa jabatan di dunia ini tidak sepenting yang para pembelanya pikirkan. Bahkan Gus Dur mengeluarkan sebuah kalimat legend. Sudahlah, tenang saja. Biarkan dia bermain. Orang seperti dia akan menjadi gelandangan politik di seumur hidupnya. Dan kalimat ini terbukti sampai sekarang. Saya melihat bahwa Gus Dur ini adalah seorang visioner yang bisa melihat jauh ke depan, bahkan sampai era setelah dirinya tidak ada. Gus Dur meramalkan tokoh bernama Amin Rais yang dicap sebagai Sengkuni ini sebagai gelandangan politik. Padahal kalau mau dilihat, secara fisik Gus Dur sangat terbatas, apalagi dalam mata fisiknya. Tapi bicara tentang mata yang memandang ke depan secara non-fisik, Gus Dur paling jago. Ramalan yang ia katakan hampir bisa disejajarkan dengan ramalan Jayabaya dan Wangsit Siliwangi yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu ada di atas pemuda yang berdiri di atas kepala banteng. Ramalan ratusan tahun silam yang menjadi kenyataan di saat ini oleh kepemimpinan Joko Widodo. Kembali lagi ke Sengkuni Amin Rais yang sekarang sudah dibuang oleh PAN. Legend sekali bukan kalimatnya dari Gus Dur ini yang pernah mengatakan kalau Amin Rais ini suatu saat bakal jadi gelandangan politik. Jadi udah biarin aja, gak usah diurusin mereka ini. Dia ini maksudnya ya. Gak usah dikasih panggung dia ini. Biarin aja karena dia nantinya bakal jadi gelandangan politik. Udah kayak ibaratnya biarin dia main-main aja gitu. Tapi kalau semakin dibiarin semakin ngadi-ngadi omongannya ya. Semakin tidak masuk akal omongannya. Semakin menuduh sana sini gitu ya. Padahal dia sendiri yang melakukan. Ya. Makanya tadi sempat aku bilang kan, Mbak Amin ini usianya sudah sepuh. Daripada ngurusin masalah politik, buat huru hara, jadinya blunder sendiri, mendingan main sama cucu. Udahlah, itu main sama cucu tuh udah tahta paling nyamannya kakek-kakek dan nenek-nenek di Indonesia gitu ya. Main sama cucu kan asik gitu ya, main sama cucu gitu. Ternyata Mbak Amin Rais jago main sekali teman-teman. Ya ampun, oke Mbak Amin. Jago loh ya, jago main seruling loh. Oh ternyata Mbak Amin ini jago main seruling. Kalau begitu
gini deh, Mbak Amin kan udah sepuh. Kalau saya tadi bilang main sama cucu, mungkin Mbak Amin ini kali ya, nggak, ya pengennya yang selain itu deh, oke. Karena Mbak Amin ini main seruling, ini aja Mbak Amin, meluangkan waktunya daripada untuk ngurusin masalah politik yang seperti Mbak Amin mau tapi tidak jelas narasinya Mbak Amin. Mendingan main seruling aja deh. Main seruling sama teman-teman seusia Mbak Amin, ya kan? Itu asik kan, lagi udah di usia senja, kemudian main seruling bareng teman-teman. Asik tuh ya. Di satu sisi Pak Amin, dan itu kemudian dibunyikan atas nama Partai Umat juga, sangat mengkritisi pemerintahan Jokowi, khususnya dalam hal oligarki dan dinasti. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, tampak di depan publik bahwa Partai Umat ternyata tidak bisa meninggalkan itu. Contohnya adalah Anda, yang notabene adalah menantu Pak Amin dan kemudian ditunjuk sebagai ketua umum. Ini saya sampaikan, bisa diklarifikasi lah ke beberapa pendiri itu ya, karena ada dokumentasi juga. Itu yang mengusulkan nama saya bukan Pak Amin, tapi salah satu dari peserta forum itu, dari salah satu pendiri. Dan saya pribadi, 5 menit sebelum forum itu dimulai, tidak ada wacana nama saya itu. Dan saya belum pernah dengar. Jadi baru mendengar di situ. Kemudian orang menyangkut-nyangkutkan, ya silakan saja. Saya kembali lagi ke tadi, insya Allah nanti semakin kesana, kita diberi waktu, ini kita nanti akan memperlihatkan bahwa kita berbeda. Berusaha ngeles nih, ternyata ya menantu sama mertua sama aja gitu ya teman-teman. Berusaha ngeles dengan mengatakan, nanti kita akan buktikan kalau kita ini berbeda. Berbeda memang. Berbedanya apa? Dengan mengubah ADART partai. Itu bedanya ya. Itu bedanya teman-teman. Ini berusaha ngeles gitu ya. Padahal tadi ada klarifikasi dari wakil Anda loh ya, Bung ya. Yang saat ini menjadi ketua umumnya Partai Umat teman-teman. Beliau ini tadi namanya Bung Ridho Rahmadi. Mantan wakil Anda sendiri yang mengakui kalau partai ini merupakan partai keluarga. Partai ini berusaha untuk dimiliki beberapa pihak saja, yaitu keluarga Mbak Amin gitu ya, dengan mengubah ADART. Bayangin. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.